pemeriksaan dari Pak Seritrus dan juga pendalaman, mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai bagian kronologis yang tentunya harus saya jelaskan kepada rekan-rekan. Jadi hasil temuan yang ada dimulai dari tanggal 12 September 2022, Panitia Pelaksana Arema FC mengirimkan surat kepada Polres terkait dengan permohonan rekomendasi pertandingan sepak bola Arema FC dan Persebaya yang dilaksanakan tanggal 1 Oktober pukul 20. Kemudian Polres menanggapi surat dari Panpel tersebut dan mengirimkan surat secara resmi untuk mengubah jadwal pelaksanaan menjadi pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dengan pertimbangan faktor keamanan. Namun demikian, permintaan tersebut ditolak oleh PT LIB dengan alasan apabila waktunya digeser, tentunya ada pertimbangan yang terkait dengan masalah penayangan langsung, ekonomi dan sebagainya yang mengakibatkan dampak yang bisa memunculkan penalti ataupun ganti rugi. Oleh karena itu, kemudian Polres melakukan persiapan untuk melakukan pengamanan dengan melaksanakan berbagai macam rakor dan juga menambah jumlah dari yang semula 1.073 personel menjadi 2.034 personel, dan disepakati bahwa dalam rakor bahwa khusus untuk supporter yang hadir hanya dari supporter Aremania. Seperti kita ketahui, pertandingan yang berjalan pada tanggal 1 Oktober pukul 20 sampai dengan selesai, skor berakhir dengan skor 2 untuk Arema dan 3 untuk Persebaya. Proses pertandingan semuanya berjalan lancar, namun di saat akhir pertandingan muncul reaksi dari supporter ataupun penonton terkait dengan hasil yang ada, sehingga seperti rekan-rekan ketahui muncul beberapa penonton ataupun supporter yang kemudian masuk lapangan. Terkait dengan hal tersebut, tentunya tim kemudian melakukan pengamanan khususnya terhadap ofisial dan pemain Persebaya dengan menggunakan 4 unit kendaraan taktis barakuda. Proses evakuasi berjalan cukup lama, hampir 1 jam, karena memang sempat terjadi kendala dan hambatan karena memang terjadi penghadangan. Namun demikian semuanya bisa berjalan lancar dan evakuasi pada saat itu dipimpin langsung oleh Kapolres. Di sisi lain, pada saat yang bersamaan penonton semakin banyak yang turun ke lapangan, sehingga pada saat itu kemudian beberapa anggota kemudian mulai melakukan kegiatan-kegiatan penggunaan kekuatan. Seperti yang kita lihat, ada yang menggunakan tameng, termasuk pada saat mengamankan kiper Arema FC, Saudara Aldison Maringa. Dengan semakin bertambahnya penonton yang turun ke lapangan, beberapa personil menembakkan gas air mata.
terdapat 11 personil yang menembakkan air mata. Ke tribun selatan kurang lebih 7 tembakan. Ke tribun utara 1 tembakan dan ke lapangan 3 tembakan. Tentulah ini yang kemudian mengakibatkan para penonton, terutama yang ada di tribun yang ditembakkan tersebut, kemudian panik, merasa pedih, dan kemudian berusaha untuk segera meninggalkan arena. Di satu sisi, tembakan tersebut dilakukan dengan maksud untuk mencegah agar penonton yang kemudian turun ke lapangan itu bisa dicegah. Penonton yang kemudian berusaha untuk keluar, khususnya di pintu 3, 10, 11, 12, 13, dan 14, sedikit mengalami kendala. Karena ada aturan, di tribun ataupun di stadion ini ada 14 pintu. Seharusnya 5 menit sebelum pertandingan berakhir, maka seluruh pintu tersebut seharusnya dibuka. Namun saat itu pintu dibuka, namun tidak sepenuhnya, hanya berukuran kurang lebih 1,5 meter, dan para penjaga pintu atau steward tidak berada di tempat. Berdasarkan pasal 21 Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI menyebutkan bahwa steward harusnya tetap berada di tempat selama penonton belum meninggalkan stadion. Kemudian terdapat besi melintang setinggi kurang lebih 5 cm yang dapat mengakibatkan penonton atau supporter menjadi terhambat pada saat harus melewati pintu tersebut. Apalagi kalau pintu tersebut dilewati oleh jumlah penonton dalam jumlah banyak. Sehingga kemudian terjadi desak-desakan yang mengakibatkan kemudian terjadi sumbatan di pintu-pintu tersebut hampir 20 menit. Nanti akan dijelaskan, akan terlihat di CCTV. Dari situlah kemudian banyak muncul korban yang mengalami patah tulang, yang mengalami trauma di kepala, torak, dan juga sebagian besar yang meninggal mengalami asfiksia. Kemudian kita melakukan olah TKP. Berdasarkan hasil pendalaman, ditemukan bahwa PT LIB selaku penyelenggara Liga 1 tidak melakukan verifikasi terhadap Stadion Kanjuruhan. Verifikasi terakhir dilakukan pada tahun 2020 dan ada beberapa catatan yang seharusnya dipenuhi, khususnya terkait dengan masalah keselamatan bagi penonton. Di tahun 2022 tidak dikeluarkan verifikasi dan menggunakan hasil yang dikeluarkan pada tahun 2020 dan belum ada perbaikan terhadap catatan hasil verifikasi tersebut. Kemudian ditemukan fakta juga, penonton yang kemarin datang hampir 42.000, pada saat kita dalami dari panitia penyelenggara tidak menyiapkan rencana darurat untuk menangani situasi-situasi khusus
sebagaimana diatur di dalam pasal 8 Regulasi Keselamatan Keamanan PSSI tahun 2021. Tentunya kelalaian tersebut menimbulkan pertanggungjawaban. Atas dasar peristiwa dan pendalaman, maka tim melaksanakan 2 proses sekaligus, yaitu proses yang terkait dengan pemeriksaan pidana dan juga proses yang terkait dengan pemeriksaan internal terhadap anggota Polri yang melakukan penembakan gas air mata. Terkait dengan pemeriksaan internal, kita telah memeriksa 31 orang personil. Ditemukan bukti yang cukup terhadap 20 orang terduga pelanggar. Terdiri dari pejabat utama Polres Malang 4 personil, yaitu AKBP FH, Kompol WS, AKPBS, dan Ibtu BS. Perwira pengawas dan pengendali sebanyak 2 personil, yaitu AKBP AW dan AKPD. Kemudian atasan yang memerintahkan penembakan sebanyak 3 personil, AKPH, AKPUS, dan Aibtu BP. Personil yang menembakkan gas air mata di dalam stadion 11 personil. Kemudian terkait dengan temuan tersebut, tentunya setelah ini akan segera dilaksanakan proses untuk pertanggungjawaban etik. Namun demikian, sekali lagi, tidak menutup kemungkinan jumlah ini masih bisa bertambah. Kemudian terkait dengan proses penyidikan, kita telah memeriksa 48 orang saksi, meliputi 26 orang personil Polri, 3 orang penyelenggara pertandingan, 8 orang steward, 6 saksi yang ada sekitar TKP, dan 5 orang korban. Dan saat ini kita juga terus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan. Tadi pagi telah dilaksanakan gelar perkara meningkatkan status terkait dengan dugaan pasal 359 dan 360 KUHP tentang menyebabkan orang mati ataupun luka-luka berat karena kealpaan, dan pasal 103 ayat 1 junto pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Berdasarkan gelar dan alat bukti permulaan yang cukup, maka ditetapkan saat ini 6 tersangka sebagai berikut. Yang pertama, Saudara Insinyur AHL, Direktur Utama PT LIB. Di mana tadi sudah saya sampaikan, bertanggung jawab untuk memastikan setiap stadion memiliki sertifikasi layak fungsi. Namun pada saat menunjuk stadion LIB, persyaratan layak fungsinya belum dicukupi dan menggunakan hasil verifikasi tahun 2020. Saudara AH, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan. Pasal sangkaan sama, 359 KUHP dan 360. Dan juga pasal 103 junto pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana pelaksana dan koordinator penyelenggaraan pertandingan yang bertanggung jawab pada LIB. Di situ disebutkan di pasal 3, Panpel bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kejadian.
ditemukan tidak membuat dokumen keselamatan dan keamanan bagi penonton stadion, sehingga melanggar pasal 6 ayat 1 regulasi keselamatan dan keamanan. Panpel wajib membuat peraturan keselamatan dan keamanan atau panduan keselamatan dan keamanan. Kemudian mengabaikan permintaan dari pihak keamanan dengan kondisi dan kapasitas stadion yang ada, terjadi penjualan tiket over capacity. Seharusnya 38 penonton, namun dijual sebesar 42.000. Kemudian yang ketiga, Saudara SS selaku security officer. Pasal yang dilanggar sama 359 KUHP dan pasal 360 dan atau pasal 103 junto pasal 52 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana tidak membuat dokumen penilaian risiko, bertanggung jawab terhadap dokumen penilaian risiko untuk semua pertandingan, dan juga memerintahkan steward untuk meninggalkan gerbang pada saat terjadi insiden, di mana sebenarnya steward harus standby di pintu-pintu tersebut, sehingga kemudian pintu tersebut tentunya bisa dilakukan upaya untuk membuka semaksimal mungkin. Karena ditinggal dalam kondisi pintu terbuka masih separuh, dan ini yang menyebabkan penonton berdesak-desakan. Kemudian Saudara Wahyu SS, Kabako Polres Malang, melanggar pasal 359 KUHP atau pasal 360 KUHP. Yang bersangkutan mengetahui terkait adanya aturan FIFA tentang larangan penggunaan gas air mata. Namun yang bersangkutan tidak mencegah atau melarang pemakaian gas air mata pada saat pengamanan. Tidak melakukan pengecekan langsung terkait dengan kelengkapan yang dibawa oleh personel. Kemudian Saudara H dan ketiga Yon Brimopolda Jatim, yang bersangkutan memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Saudara BSA, Kasat Samapta Polres Malang, pidana sama pasal 359, pasal 360, yang bersangkutan juga memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Tentunya tim akan terus bekerja maksimal seperti yang saya sampaikan, bahwa kemungkinan penambahan pelaku, apakah itu pelaku pelanggar etik maupun pelaku yang akan kita tetapkan karena pelanggaran pidana, kemungkinan masih bisa bertambah dan tim terus bekerja. Dan kami tentunya akan betul-betul menyelesaikan kasus yang saat ini kita proses, khususnya yang pidana. Kami akan segera berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan kejaksaan yang ada di wilayah Jawa Timur, sehingga prosesnya bisa berjalan simultan. Selanjutnya tentunya kami juga ingin bahwa proses perjalanan pertandingan sepak bola ke depan akan semakin baik. Oleh karena itu,
kita akan mengeluarkan peraturan Kapolri terkait dengan manajemen khususnya kompetisi dan manajemen pengendalian penonton, sehingga kita harapkan ke depan penyelenggaraan akan berjalan dengan lebih baik dan tentunya pengamanannya juga akan lebih baik. Dunia olahraga khususnya sepak bola akan bisa berjalan dengan lancar, aman, apalagi kita akan menghadapi pegelaran, kita akan menjadi tuan rumah dari tahun 2023. Tentunya kami juga akan berkoordinasi untuk menyusun aturan-aturan, perbaikan-perbaikan, evaluasi dengan Kemenpora, Ketua Umum PSSI, dan juga pihak-pihak terkait dalam hal ini dari teman-teman perwakilan supporter dan juga para pemilik klub, sehingga ke depan kita bisa menyusun, memperbaiki manajemen terkait dengan pertandingan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, manajemen terkait dengan masalah pengamanan, manajemen terkait dengan keselamatan baik bagi pemain, ofisial, penonton. Mungkin beberapa hal itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya perkembangan lanjut dengan proses investigasi yang kami laksanakan tentunya akan kita update. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadhumas, kalau nanti ada yang mau ditambahkan, saya persilakan. Saya kira cukup ya untuk penjelasan malam hari ini. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.